Bencana non-alam wabah COVID-19 terjadi di Indonesia. Pedoman pencegahan dan penanggulangannya ada. Apa latar belakang, tujuan, dan ruang lingkupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-76. Video 76 dan video-video berikutnya akan membahas tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan COVID-19 revisi kelima yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Video yang ke-76 ini akan membahas tentang pendahuluan dari pedoman P2 COVID-19 yang merupakan video pertama dari beberapa video yang disiapkan mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Sobat sehat, sebelumnya kita telah membahas proses perencanaan atau P1 sebagai proses manajemen yang pertama di Puskesmas pada video 59 sampai dengan video 75. Proses manajemen yang berikutnya yaitu penggeraan pelaksanaan. Kita akan bahas setelah kita membahas tentang P2 COVID-19 dan pelayanan esensial yang harus tetap diselenggarakan saat pandemi COVID-19. Karena situasi pandemi COVID-19 dan di dunia maupun di Indonesia jelas mempengaruhi proses P2 penggerakan pelaksanaan yang sudah direncanakan pada proses P1. Untuk itu ada beberapa video yang bisa diikuti mengikuti alur pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi kelima, antara lain bab 1 pendahuluan itu halaman 17 sampai 25. Kemudian bab 2 strategi dan indikator penanggulangan pandemi halaman 25 sampai 40. Bab 3 surveillance epidemiologi halaman 40 sampai 80. Kemudian bab 4 diagnosis laboratorium halaman 80 sampai 89. Bab 5 manajemen klinis halaman 89 sampai 132. Bab 6 pencegahan dan pengendalian penularan halaman 132 sampai 139. Kemudian bab 7 komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM halaman 140 sampai dengan 155. Kemudian bab 8 penyediaan sumber daya halaman 159 sampai 161. Dan bab 9 pelayanan kesehatan esensial halaman 163 sampai 169. Sobat sehat, pada tanggal 13 Juli tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 247 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tahun 2020 ini. Kita akan membahas secara urut, tahap demi tahap, agar masing-masing dari kita berkontribusi mencegah dan mengendalikan COVID-19. Video saya yang ke-76 ini akan membahas tentang latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dari diterbitkannya pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Video 76 ini merupakan video pertama dari beberapa video yang disiapkan
mengikuti alur pedoman P2 COVID-19. Kita sekarang akan bahas dulu latar belakang. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tanda dan gejala umum COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember tahun 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada tanggal 7 Januari 2020. Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari tahun 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau disingkat KKMMD atau juga disebut Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Dan pada tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Juga sudah mempunyai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Untuk itu, dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104 Tahun 2020 tentang penetapan infeksi COVID-19 sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa infeksi COVID-19 telah dinyatakan WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang merasakan dunia atau KKMMD atau Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Selain itu, meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 9 Juli tahun 2020, WHO melaporkan 11.843.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia atau case fatality rate-nya atau CFR-nya adalah 4,6%. Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19
dengan 3.417 kasus meninggal atau CFR-nya 4,8%. Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, baik di pintu masuk maupun di wilayah. Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif, Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan COVID-19. Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karenanya, diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dan seluruh penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang sesuai standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19 dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari pedoman P2 COVID-19. Tujuan umumnya adalah melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya adalah A. Memahami strategi dan indikator penanggulangan. B. Melaksanakan surveillance epidemiologi. C. Melaksanakan diagnosis laboratorium. D. Melaksanakan manajemen klinis. E. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan. F. Melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. G. Melaksanakan penyediaan sumber daya. H. Melaksanakan pelayanan kesehatan esensial. Ya, sangat komprehensif dan ini sangat wajar karena yang menyusun pedoman ini adalah para pakar dan bagaimana para pakar itu bertemu untuk membuat pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Sobat Sehat, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup dari pedoman P2 COVID-19 ini. Pedoman ini meliputi beberapa pokok bahasan, yaitu strategi dan indikator penanggulangan, surveillance epidemiologi, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya, dan pelayanan kesehatan esensial. Kita akan bertemu pada video-video berikutnya membahas ruang lingkup pokok bahasan dari pedoman ini secara bertahap. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.